Pernah kepikiran nggak sih buat mulai bisnis makanan sendiri? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas cerita nyata tentang gimana seseorang mengubah usaha sampingan jadi warung makan beneran. Yuk kita mulai. Jadi, apa sih yang sebenarnya dibutuhin buat buka sebuah warung makan? Bukan cuma soal ide doang ya, tapi langkah-langkah nyatanya, modalnya, sampai mentalitasnya. Nah, itu semua yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Buat ngejawab itu semua, kita bakal ngikutin perjalanan seorang pengusaha. Sebut aja namanya Miss N. Dia ini nekat, mutusin buat nambahin menu nasi kuning ke bisnisnya yang udah jalan. Oke, semua bisnis hebat itu kan mulainya dari satu ide kecil. Nah, apa sih yang bikin Miss NN ini kepikiran, aha, nasi kuning? Yuk kita lihat awal mulanya. Jadi, ceritanya Miss NN ini udah punya produk andalan, yaitu kentang Mustafa. Tapi kayak yang dia bilang sendiri, rasanya tuh timplang atau kurang lengkap gitu. Dia sadar butuh temennya, butuh hidangan utama biar jadi satu paket makanan yang komplit. Nah, dari situlah ide nasi kuning ini muncul. Oke, kita masuk ke langkah pertama yang, wah, ini krusial banget. Ternyata nih, sebelum mikirin modal atau cari tempat, ada satu fondasi yang harus dibangun dulu. Nah, pesannya dalam banget. Miss NN tuh nekenin, sebelum mulai usaha apapun, ilmunya harus dikuasai dulu. Titik. Buat kasus dia, artinya dia harus pede 100% sama resep dan cara masak nasi kuningnya. Ini fondasi yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sip, ilmunya udah di tangan. Sekarang kita pindah ke bagian yang sering bikin deg-degan. Duit. Yuk kita intip gimana cara dia bikin anggarannya. Nah, ini dia intinya. Dia siapin modal awal 2 juta rupiah. Angka ini tuh penting, karena bikin konsep modal jadi terasa nyata dan gak serem-serem amat. Bukan angka puluhan juta yang bikin kita mundur duluan. Salah satu keputusan pertamanya itu soal perabotan. Dia tuh pernah punya pengalaman beli kompor yang lebih murah, harganya 320.000. Belajar dari situ, buat usaha nasi kuning ini, dia milih buat investasi ke kompor yang lebih bagus, yang harganya 550.000. Ini pelajaran penting banget soal investasi jangka panjang loh. Dan kalimat ini, wah kena banget. Ini kutipan langsung dari dia. Ada harga, ada rupa. Simple tapi bener banget kan? Ini pengingat buat kita semua. Kadang keluar duit lebih dikit di awal itu bisa nyelamatin kita dari pusing di kemudian hari. Coba kita bedah ya belanjanya. Dari modal 2 juta itu, langsung kepake 1 juta buat belanja awal. Paling gede ya buat kompor baru itu. Sisanya buat bahan-bahan kering kayak santan instan, beras, terus kemasan, sama termos nasi kecil seharga 80.000. Ini nunjukin seberapa cepat modal awal itu bisa habis buat barang-barang penting. Oke, produk siap, duit udah diatur. Pertanyaan berikutnya, jualnya di mana dan gimana? Nah, kita masuk ke langkah ketiga nih, milih lapak jualan. Pilihannya kan sebenarnya ada 2 ya, online atau offline. Kalau jualan online, kita harus punya banyak kenalan dan jago promosi di sosmed. Nah, kalau jualan offline, punya warung gitu, yang paling penting itu lokasi, lokasi, dan lokasi, biar banyak orang lewat. Dan pilihan Miss NN jatuh ke warung offline. Keputusannya ini cerdas dan praktis banget. Dia kan udah punya kios buat jualan kentang Mustafa di pinggir jalan, walaupun bukan jalan utama, tapi ternyata rame banget yang lewat. Ya udah, sekalian aja dimaksimalin tempat yang udah ada. Lanjut ke langkah terakhir di tahap persiapan, promosi. Gimana caranya biar orang-orang tahu kalau ada nasi kuning enak buatan dia? Karena budgetnya mepet, ya promosinya juga yang nggak mahal. Pilihannya ya ini, posting-posting di WhatsApp atau Facebook, ngandelin promosi dari mulut ke mulut, sama yang paling klasik, pasang spanduk. Dan inilah yang dia lakuin. Simple banget, dia cuma pasang 1 spanduk di depan warungnya, tujuannya satu, nyuri perhatian orang yang seliweran di jalan rame itu. Belum pakai iklan berbayar, fokus 100% ke orang yang lewat di depan mata. Oke, semua persiapan udah beres. Modal, produk, tempat, promosi, siap semua. Terus, hari H tiba. Hari pertama buka. Gimana hasilnya? Sesuai harapan? Nggak ya? Nah, ini dia menunya pas pertama buka. Simple tapi strategis banget. Ada nasi kuning polosan, harganya 7.000, sama paket komplit pakai kentang Mustafa andalannya, harganya jadi 10.000. Harganya pas, penawarannya juga jelas dan menarik. Dan inilah kenyataannya. Hari pertama itu sepi. Bener, jalanan di depan warungnya rame, tapi ramenya orang lewat doang, nggak langsung jadi antrian pembeli. Ini tamparan realita yang penting banget buat siapapun yang mau mulai usaha. Sukses itu nggak datang dalam semalam. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang mungkin jadi inti dari jadi pengusaha. Coba bayangin, kamu ada di posisinya. Hari pertama sepi.
kamu ngapain? Panik, terus nyerah? Atau tarik napas dan mikir, oke, besok kita coba lagi? Jawaban kamu buat pertanyaan ini, itu yang sering jadi pembeda antara yang berhasil sama yang gagal.